Oke, tes tes tes. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali bersama saya Aminul Akhiruddin di channel YouTube saya Amrin32 Design. Channel yang membahas tentang seputaran perdesainan logo grafis di 99 Design. Oke. Saya rasa kalau teman-teman melihat thumbnail saya, teman-teman sudah paham apa yang mau saya bahas. Bagaimana cara menang di 99 Design? Yang pertama teman-teman, kita cari dulu contohnya di akun saya. Kebetulan akun saya baru aja menang, alhamdulillah. Jai. Beberapa hari kemarin, 2 hari kemarin kayaknya. Oke, di pagi hari ini kita buka dulu tentang notifikasi kemenangan saya. Boleh sih juga langsung kan, habis langsung kita buka aja ke kontes. Di kontes kan sudah seperti yang saya jelaskan, ada kualifikasi, ada final round, ada handover. Ketika teman-teman lolos dari kualifikasi, maka teman-teman akan masuk di final round. Di ronde final, teman-teman itu terdiri atas 1 orang atau sampai 6 orang. Jadi di final itu teman-teman akan bersaing dengan maksimal 6 orang, atau mungkin bisa jadi teman-teman masuk final itu sendirian. Seperti yang saya terangkan bahwa saya menang 2 hari yang lalu. Setelah kalian menang, kalian akan masuk ke proses handover. Handover itu apa? Serah terima file. Tapi sebelum kita bahas tentang bagaimana cara serah terima file, teman-teman, kita akan menguliti kenapa saya bisa menang di desain logo ini. Desainnya ini, teman-teman. Sebelum itu kita buka dulu entry awal kita atau desain awalnya kita. Nah, ini entry awal saya, teman-teman, atau yang saya kirim pertama. Itu ada komennya. Nah, ini supaya di komen aja. Kita bahas dari mana, teman-teman? Kita bahas dari konsep atau kita bahas dulu dari yang seperti itu? Kayaknya karena konsep terlalu panjang untuk dibahas, kita bahas dulu apa yang saya katakan ketika saya mengirimkan file ini. Saya terjemahkan saja. Saya tidak terlalu paham dengan bahasa Inggris, teman-teman, jadi saya takutnya salah, jadi kita pakai Google Translating aja. Saya menyatakan bahwa, hai, saya harap Anda menyukai desain saya ini. Oke. Saya harap Anda memberi saya masukan. Saya meminta untuk masukan dalam desain saya ini. Saya harap saya adalah jawaban untuk semua masalah desain Anda. Salam hangat. Kenapa saya mengatakan saya harap adalah jawaban dari masalah desainnya? Mereka datang ke 99 Desain itu ya berarti mereka bermasalah dalam perusahaannya untuk mempunyai logo atau branding. Maka saya kirimkan ini dan di komen sama yang punya, namanya itu Hugiki. Ya begitulah, nama orang barat susah. Dia mengatakan begini, saya suka, bisakah Anda membuat beberapa variasi yang berbeda? Saya suka idenya. Dia suka idenya, makanya dia minta variasi sama saya, makanya saya akan buatkan nantinya variasi. Sebelum itu, komen keduanya apa dia bilang?
Bisakah kamu membuat beberapa pilihan yang berbeda? Saya suka desainnya, tetapi saya butuh beberapa pilihan yang berbeda seperti pada awalnya. Dan saya jawab sama adanya, "Hai, ya saya bisa melakukannya, tetapi mohon maaf sebelumnya karena waktu dalam kontes telah berakhir hingga saya tidak dapat memperbaiki apapun lagi. Tapi tenang, jika Anda memilih saya untuk masuk ke tahap berikutnya, intinya saya mengatakan bahwa saya tidak dapat merevisi lagi teman-teman, di waktu kontes yang udah habis. Karena di situ seleksi finalis. Nah, di seleksi finalis itu teman-teman tidak bisa ngapa-ngapain. Ya, teman-teman hanya bisa menjawab pesan dari eh, CH-nya. CH-nya itu yang punya perusahaan. Nah, dan ketika saya mengatakan itu, ya, dia balas lagi sama saya seperti ini. Ini ini saya bisakah kamu membuat, nah ini dia kasih masuk dulu saya final teman-teman, baru dia kirimkan kata-kata begini sama saya. Bisakah kamu membuat lebih 3 dimensi sehingga kita bisa melihat ke dalamnya, dan bagaimana jika terbuat dari emas? Jika terbuat dari emas, sebenarnya ini udah emas sih, nanti saya jelasin. Bisakah kita memiliki dan itu udah nggak penting lagi, karena pada akhirnya bukan gitu yang intinya. Dia minta 3 dimensi teman-teman, dia minta lebih terlihat sebagai emas, karena ini kalau kita lihat ini sebenarnya desain. Nah ini ada contekannya teman, ada G ditambah 3 ditambah emas ditambah sama dengan logo ini. Kita jelasin dari briefnya dulu teman. Brief itu tentang perusahaan. Nah, ini ada golden tree or G3. Oh, golden teman-teman. Teman-teman itu bertanya-tanya kenapa emas ya. Nah, ini golden. Golden itu akar katanya gold. Gold itu emas. Nah, dia minta berarti desainnya itu bentuknya emas dan 3. Dan pada saya kirim konsep awal saya gabungin aja G dengan 3 dalam bentuk emas. Bentuk emas itu seperti ini. Tolong ketika kalian tidak mengerti tentang bentuk emas, kalian bayangin aja dalam pemikirannya teman-teman, emas itu bentuknya gimana sih? Nah, pasti muncul ini bentuknya, ini luaran. Nah, yang saya pikirkan, saya harus taruh G dan 3. Setelah kita hani itu, kita harus tahu juga sebenarnya ini perusahaan apa sih, perusahaan dari mana. Nah, ini ada deskripsinya, kita translate aja. Nah, sepertinya ini berarti Swedia, dari Swedia dia. Kalau industri sport, olahraga berarti ya, berarti ini logo-logo olahraga sebenarnya. Nah, kami menyelenggarakan kontes hole in one berhadiah uang di lapangan golf. Kami akan memiliki unit berbasis kamera yang merekam seluruh pengalaman Anda saat melakukan hole in one. Sebagai keuntungan kami akan disalurkan untuk program golf junior di lapangan golf. Kami berlokasi di Stockholm, Swedia. Nah, ini kan. Kalau kita lihat dari industrinya teman-teman, industrinya sport.
Cuma kalau kita tidak baca briefnya, kita nggak ngeh bahwa perusahaan ini sebenarnya bukan perusahaan golf, tapi perusahaan yang merekam tentang aktivitas hole in one di lapangan golf. Kebetulan aja di lapangan golf, dan program ini disalurkan untuk golf junior. Nah, berarti nggak terlalu golf, teman-teman. Nah, kenapa sampai desain saya nggak bentuk golf banget sih? Kenapa desainnya nggak bentuk golf banget? Karena keterangan dari briefnya, teman-teman. Selain penentu itu, kita punya penentu. Kenapa saya ambil warna itu? Nah, ini ada warna yang dicantumkan, teman-teman. Warna ini yang saya pakai untuk desain saya. Setelah itu ada style. Stylenya itu terdiri atas klasik atau modern. Logomu itu klasik atau logo modern. Mature atau youthful. Mature ini sama dengan make sense kayaknya. Mature ini dewasa atau anak-anak kayaknya ya. Logonya dewasa atau anak-anak, itu kan pertanyaannya. Atau muda, dewasa, anak-anak, muda. Klasik atau modern, dia taruh di tengah-tengah. Dewasa atau muda, dia taruh tengah-tengah juga. Jadi kalian harus desainnya nggak klasik banget, nggak klasik, nggak modern juga, terserah ya. Nah, kalau kita lihat desain saya, nggak klasik juga, nggak modern juga. Mature dan dewasa atau muda, ya logo saya bisa masuk ke dua-duanya. Kita masukin lagi hal yang mendasari saya membuat itu bareng. Kalau kita lihat di sini, feminim dan maskulin. Maunya yang punya perusahaan nggak terlalu feminim dan nggak terlalu maskulin banget, tapi condong ke maskulin. Kalau kita lihat ini logoku, ini akan condong ke maskulin, tapi nggak terlalu maskulin banget, nggak juga feminim, tapi masih ada lah femininnya dikit. Ini dari segi ini nggak tajam, ini tajam, lebih banyak tajamnya daripada nggak tajam. Itu yang maskulin dan feminin. Powerful atau playful itu menyenangkan, playful, atau systematic ini saya agak lupa, teman-teman. Itu rumit. Menyenangkan atau rumit. Dia mintanya, teman-teman, itu mintanya logonya dicondong ke arah rumit, tapi enggak 100% rumit lah. Kenapa dia minta variasi ke sama saya? Karena logo saya itu enggak terlalu rumit, makanya dia minta di 3D-in. Itu nanti kenapa ada komennya tadi minta di 3D, karena dia nggak mau desainnya itu terlalu gampang untuk ditebak. Makanya desain benangnya itu nantinya bentuknya hampir 3D atau 3D dah. Ini ada lagi kriteria berikutnya, apa itu? Ekomonial dan luxury. Ini ekonomis dan luxury, kayak ya, ekonomis atau mewah. Ekonomis atau mewah itu kita paham bersama bahwa ini logo ekonomis dan ini logonya mewah. Kalau kita lihat logoku tuh,
dan dari yang dia minta nggak terlalu 100% mewah dan nggak ekonomi juga. Nah, kalau kita lihat logoku nggak 100% mewah, nggak 100% mewah, tapi nggak melambangin ekonomis juga, kan gitu. Ya intinya tengah-tengah lah, nggak terlalu tengah-tengah juga sih, lebih condong ke mewah. Nah, baru yang dia minta ini geometrik dan organik. Kenapa logoku seperti ini? Karena dia lebih condong ke geometrik. Geometrik itu garis, teman-teman. Organik itu ya kayak ini, organik. Organik. Geometrik itu seperti geometrik. Logoku geometrik. Inilah geometrik. Makanya saya bikin logo seperti ini di desain awal. Terus abstrak atau linear. Itu abstrak ya seperti kita pahami bersama bahwa mudah tidak mudah tertebak dan mudah tertebak, seperti itulah. Nah, dia intinya terserah tengah-tengah dia, tidak juga susah ditebak, tidak juga terlalu gampang ditebak, ya intinya tengah-tengah. Kalau kita lihat logo ya itu mah gambarnya juga nggak mudah tertebak juga, nggak juga ya kan. Orang bertanya ini model apa sih, ini apa sih. Tapi kalau orang perhatikan, apalagi dengan contoh ini, nah ini orang paham, oh ini G dengan 3 dalam bentuk emas. Nah ini desain inspirasi teman-teman. Seperti video awal saya itu membahas tentang logo inspirasi Discover. Discover itu, nah dari Discover diambillah logo inspirasi seperti ini. Ini logo-logo yang pernah menang, ini top level semua yang begini. Nah, setelah itu selesai. Setelah itu saya buat ini desain, dan setelah melihat komen-komennya tadi sampai dia minta 3D apa semua, minta variasi, akhirnya file yang menang itu seperti ini teman-teman. Bentuknya 3D, variasi, lebih variatif, lebih ke gold warnanya. Nah, dan akhirnya singkat cerita logo saya menang. Setelah membaca brief dengan beribu-ribu filosofi, nah, akhirnya kita sampai di proses handover. Handover itu secara terima file. Nah, untuk mengupload file itu ya tekan aja ini upload file teman. Kalau kalian sudah tekan, nah ini kita mengupload file. Nah pertanyaannya, file apa yang mau diupload kan? Kalau ini masih kosong, pertanyaannya file apa yang mau diupload. File ini teman-teman yang mau diupload. Ada ketentuan file dari 99 Design, template untuk template logo ada. Nah, di sini untuk vektornya terdiri dari AI dan IPS. Untuk gambar terdiri atas file PNG, JPG, dan PDF. Nah, jadi yang kita sediain 5 file ini teman-teman. File vektor yaitu AI, IPS, dan PNG. Bagaimana sih cara uploadnya? Ya, kita buka dulu filenya. Kita buka filenya, kita ekspor langsung, ekspor biasa. Kita bikin misalnya folder baru, namanya bla 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 bla, baru kita ganti namanya bla 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 bla, taruhlah itu seperti itu namanya. Baru kita buka, nah dibuka di tindis, di bawah nama itu ada jenis file. Nah, kita carilah file yang dia minta. File apa pertama? File AI. Cari aja AI. Cari aja AI. Nah, tekan AI. Baru ekspor aja. Nah, pertanyaannya di AI itu apa yang mau diubah teman-teman? Nah, karena ini konteksnya logo digital, dia bukan print, maka yang diubah itu yang pertama itu warna itu harus di RGB-in.
Nah, karena di sini tidak ada peraturan tentang warna, uh, maka yang kedua itu yang harus diperhatiin itu ini tentang teksnya. Teksnya dikirim teks full, nyata, atau Curves. Nah, yang teman-teman harus kirim filenya itu Curves. Kenapa Curves? Jangan sampai ketika teman-teman kirimin uh, filenya, filenya yang punya perusahaan itu atau CH-nya itu nggak punya teksnya, dia nggak download. Nah, nanti nggak kebaca. Supaya kebaca, teman-teman tekan aja Curves supaya nantinya ketika dia buka walaupun filenya nggak ada sama dia, nah, dia tetap bisa akses teman-teman. Baru setelah itu oke aja, oke. Nah, setelah oke sudah jadi file satu, bikin lagi file berikutnya IPS. Nah, caranya gimana? Ekspor aja, ganti namanya bla 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 bla, tulis mungkin file kedua, baru ekspor. Nah, yang diminta kan IPS, tekan aja IPS buat ekspor. Nah, seperti yang saya bilang tadi, yang harus diperhatiin itu ya itu warna dulu. Warna itu karena kita mau kirimnya itu sebagai digital, maka kita kirimin RGB. Kecuali mau dicetak ya kirimin CMYK. Nah, dan untuk curve untuk teks ya kembali lagi tekanannya harus Curves, ya itu aja. Setelah itu nggak ada lagi yang mau diubah, baru oke-nya aja. Oke, setelah itu ekspor lagi teman-teman. Permintaan berikutnya ya file ketiga, langsung ke file ketiga apa PNG, langsung aja PNG, langsung tekan PNG, file 3 PNG, oke ekspor. Setelah kita ekspor ini ganti jadi RGB teman-teman warnanya, jangan lupa. Setelah RGB oke aja, oke. Baru ekspor lagi teman-teman file berikutnya JPG, nah, file JPG, file keempat, file saya keempat, baru ekspor JPG. Nah, JPG ya RGB lagi. Kenapa nggak ada pilihan teksnya teman-teman? Karena yang kesana nanti ini ketika file ini file apa sebetulnya, file PNG, JPG dan PDF itu bukan file vektor teman-teman, tapi file gambar aja. Nah, kayaknya cuma warna yang diperhatiin. Baru ekspor aja teman-teman. Setelah itu langsung file kelima apa tadi, DF kan, tulis saja 5 file kelima, baru ekspor PDF, write PDF, ya eksporin aja. Setelah diekspor teman-teman perhatiin color, baru ganti RGB udah. Karena ini cuma file PDF itu cuma gambar juga ya, langsung okein aja, nggak usah cari teksnya. Nah, setelah itu teman-teman filenya udah lengkap, teman-teman tekan ini, ketika menang langsung upload. Setelah menang upload, ini select finalis, select file, langsung select file. Cari desainnya teman-teman taruh di mana. Kalau saya taruh di winner. Terus cari nama, lantaran udah banyak menang, anjay banyak menang ya, cari aja holdernya 3D, langsung kontrol A aja, baru buka. Nah, nanti kita upload sendiri, ada yang dicentang sini teman-teman, silahkan dicentang itu, teman-teman bisa supaya serah terima filenya mau dikirim kemana, bla 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 bla. Intinya itu data dirinya teman-teman lah, serah terimanya teman-teman udah kirim filenya teman-teman. Nah, setelah teman-teman kirim
ya kirimin aja pesan teman-teman. Kayak tadi bilang aja, minta min saya saya berterima kasih untuk saya telah dipilih pemenang, saya meminta untuk filenya untuk diperiksa, jika ada kekurangan dalam filenya tolong diberitahukan kembali kepada saya, tapi jika filenya udah sesuai ya tolong dirilis kemenangannya sesuai dengan uang yang dalam kontesnya. Nah, karena kalau nggak dirilis dari CH-nya teman-teman harus tunggu lagi selama 5 hari. Kayak ini saya udah aku kirimin tapi belum dirilis, ya saya harus tunggu sampai 5 hari ini selesai baru saya bisa tarik uangnya ke PayPal teman-teman. Dari 99 ke PayPal lagi butuh 3 hari kayaknya, atau 2 hari aja untuk masuk ke PayPal. Masuk ke PayPal itu ya seharian baru masuk ke rekening. Nah, kalau uangnya udah ke rekeningnya teman-teman, uangnya udah aman. Bang, kalau di handover, di masa handover ini, apakah uh, uangnya kemungkinan masih belum rilis? Ya kemungkinan masih ada, tapi tinggal 90-an%. Itu 10% itu kalau CH-nya marah aja sih, marah juga ya, atau bagaimana. Nah, bisa jadi teman-teman itu nggak dipilih jadi pemenang, bisa jadi logo lain yang dipilih. Tapi teman-teman kalau desainnya sesuai dengan tadi kriteria apa semua, ikutin maunya CH-nya, ya saya rasa pasti cair. Nah, itu saja dari saya, sekian dari saya. Ini bentuk dari profil CH-nya, baru sekali aja bikin kontes. Itu sekian dari saya, pembahasan tentang bagaimana cara menang di 99 Design. Sekian dari saya Aminul Akhirudin. Thank you for untuk semuanya.